Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Oke, selamat pagi, Bapak. selamat Sehat? pagi. Alhamdulillah sehat. Oke, ya kita hari ini ngopi sambil ngobrol. Oke, siap. Oke. Mungkin bisa diperkenalkan Pak jeneng nama jenengan dan kemudian background jenengan. Oke. Perkenalkan, nama saya Arif. Hari. Rumah saya Kepung. Saya mendalami terapis itu dulu diawali tahun 2014 di Setikes Pemkab Jombang, mengikuti pelatihan akupresur level 2. Nah, dalam kurun waktu 2014 saya belum berani terjun langsung praktek. Nah, dari tahun 2017 itulah saya sudah berani untuk terjun menangani pasien sampai sekarang. Itu Oke. tujuan saya. Jadi jenengan ini terapis akupresur. Oke. Belajar mulai tahun 2014 dan terjun praktek itu tahun 2017. berarti belajarnya lama Pak ya? Karena gini, di akupresur itu ada semacam caranya mijet, bagaimana pasien itu nyaman, bukan hanya nyaman, tapi kembali rileks. Jadi tidak ada efek samping ketika setelah mijet. Jadi jarum, memar, itu diusahakan tidak ada di akupresur. Bagaimana menangani pasien? Nah, dalam kurun waktu 2-3 tahun itu saya belajar terus bagaimana setelah mijet itu si klien tidak mengalami jarum, tidak mengalami memar, ada bekas merah-merah itu. Iya. Nah, itu saya usahakan seperti itu. Nah, ternyata saya mulai bisa berani itu 2017 sampai sekarang ya udah. Untuk jarumnya itu hanya beberapa pasien, tidak seperti awal-awal dulu sekali mijet nggak rata-rata jarum. Oke. Nah, itu di akupresur memang harus dihindari. Oke. Berarti pijet akupresur ini itu apakah sama dengan pijet-pijet tradisional yang lainnya atau tidak, Pak? Gini, kalau akupresur basicnya hampir sama, cuma kalau akupresur itu menekan pada titik meridian. Titik meridian itu Titik meridian. Titik-titik di dalam tubuh di mana organ-organ ketika melemah di situ dikuatkan. Ketika organ di situ terlalu asbes atau terlalu kuat itu dilemahkan. Nah, itu ada tekniknya di akupresur. Jadi butuh waktu perjalanan. Berarti belajarnya kemana-mana Pak ya? Atau mandiri itu belajarnya? Yang pertama yang jelas saya ada perkumpulan AP3AI. Oh, ada perkumpulan. AP3AI di situ saya ikut Jombang. Nah, dari satu ustadz tersebut saya berkembang. Jadi beberapa guru, setelah itu saya rangkum menjadi satu teknik saya pribadi akupresur saya. Jadi bagaimana menangani pasien ini dengan teknik akupresur dia mengalami nyaman. Tapi dari beberapa guru akupresur itu saya gabung menjadi satu. Oke. Jadi mulai terjun 2017 sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti pasiennya sudah ratusan. Atau ya ribuan. Malah ribuan. Iya, ribuan. Tapi itu banyak yang cocok, Pak. Cocok dan tidak itu sebenarnya kembali pada pasien sendiri. Oh gitu. Iya. Karena gini, ketika pasien di situ dia membutuhkan ngomong hanya sebatas pegel-pegel, ya kebanyakan sudah selesai. Cuma kalau pasien yang punya kronis, rata-rata ya butuh waktu. Contoh stroke, contoh diabetes, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Nah, itu butuh waktu, tidak bisa. Karena apa? Organ itu saling berkesinambungan. Dari jantung, paru-paru, lambung, usus besar, usus 12 jari itu berkesinambungan. Ketika seseorang mempunyai penyakit, fokuskan dulu ya, stroke. Bukan hanya sebatas organ tubuh, tapi otot, letak tulang. Itu harus proses pembenahannya step by step. Di frontal satu kali tidak bisa. Karena kebanyakan gini, ketika penyakit stroke di situ di frontal satu kali, akan terjadi pergeseran tulang, pergeseran otot. Titik meridian akan berubah. Dan itu harus proses pembenahannya itu lebih
lebih rumit. Perlu diingat, stroke kalau sembuh pertama itu lebih cepat. Tapi kalau sudah 2 kali, mohon maaf, itu biasanya butuh waktu yang lebih lama daripada yang start awal. Nah, itu karena apa? Organnya wis pas. Nah, di akupresur itu ada titik-titik meridian di mana harus dilemahkan, titik-titik meridian mana yang harus dikuatkan, seperti itu. Oke, berarti pasien Bapak ini macam-macam penyakitnya ya? Ada Iya, stroke, macam-macam. ada diabetes dan sebagainya. Iya. Diabetes pun juga bisa diterapi, Bisa, dipijat? bisa. Oh bisa. Bisa. Oke, Bisa, baik. bisa. Nah, ngomong-ngomong tentang sakit Pak, ini kan Iya. sekarang lagi rame. Oke. Ya, lagi rame yang namanya super flu. Oh iya, super. Lagi baru ini masuk ke Iya, Indonesia iya. ini. Nah, menurut Bapak ini super flu itu apa dan apakah bahaya seperti itu? Gini, kalau saya mengamati nggih, Ya. super flu tersebut sebenarnya kalau saya mendalami sampai hari ini terkait pengobatan tradisional, flu ini sebenarnya virus yang lama. Karena tubuh kita, imun kita itu sudah pernah dikasih dengan obat yang sama. Yang virus tersebut yang jelas akan kebal. Yang kebal itu virusnya. Akhirnya terjadi harus dikombinasi obat baru. Saya punya teknik sebenarnya dalam setiap sekali pengobatan terkait flu ini. Sebenarnya itu kan kalau kita tarik ke belakang, flu itu kita bahasakan simpel mawon pilek. Oke. Pilek berarti kan urusannya hidung. Kalau hidung urusannya ISPA, infeksi saluran pernapasan. Konteksnya bagaimana? Kita buang dulu ingus Oke. di kantong polip hidung itu dibuang dulu. Tekniknya bagaimana? Pakai mandi. Kalau orang Jawa dulu namanya wuwung. Wuwung berarti gebyuran air, gitu. Kalau bisa air dingin dengan suhu tubuh juga suhu ruangan juga dingin. Jadi kalau bisa sebelum subuh digebyori, melek. Ya, jangan sampai tertutup mata. Mata terbuka sampai pedih. Nanti otomatis hidung ini akan keluar lendir. Nah, kalau kita sudah membiasakan sejak awal seperti ini, versi saya insya Allah terkait flu atau yang ringan-ringan sakit kepala dan sebagainya itu akan pulih dengan sendirinya. Karena apa? Imun tubuh kita bentuk, kita kuatkan dengan kemandirian diri kita sendiri. Walaupun hanya sebatas wuwung gitu. Ya, mandi wuwung. Mandi wuwung gitu, mandi wuwung. Itu kalau saya. Tapi kalau dia sudah mengidap sampai masuk di ISPA, sampai sesek, sampai pengar, sampai panas itu baru kita lakukan namanya versi saya observasi, dilihat dulu pasiennya, titik meridiannya kita lihat, mana yang lemah, mana yang terlalu asbes, terlalu kuat, dan itu kita observasi dulu. Jadi penanganan pasien kalau saya itu pasti saya awali dari kaki. Dilihat dari kaki. Suhu kaki bagaimana? Dingin atau panas? Ketika tahu kita pasien mengalami dingin, berarti ada beberapa peredaran darah dalam tubuh ada yang menyumbat. Dari kaki lah kita awali, titik akupresur kita tekan. Bagaimana melancarkan peredaran darah tersebut? Itu kalau saya. Karena apa? Super flu tersebut itu kadang kalau versi saya benar-benar flu. Oke, benar-benar flu. Benar-benar flu. Tapi ada kala bukan flu, tubuh kita lah yang melemah. Oke. Itu kalau versi saya seperti itu. Dengan kalau mengalami itu setidaknya kita kalau bisa mandi wuwung. Gila. Itu ya. Tapi biasanya kalau kita flu itu kan meriang Pak ya. Iya. Meriang tuh sakit kepala. Kalau dimandiin apa enggak tambah meriang? Nah itu gini. Karena kita sudah kebiasaan ketika kita sakit mandi air hangat. Ya. Itu kebiasaan kita. Iya, betul. Kebiasaan tersebut itu berlaku di tahun sekitaran 2000-an ke bawah. Tapi kalau 2000 ke atas itu tidak ada.
pernah dengar ketika anak-anak di situ demam tinggi, ditaruh di bawah tidak boleh ada lantai, keramik pun juga tidak boleh. Berarti langsung di tanah, ditutup daun pisang, disiram. Pengobatan dulu. Gitu ya, Pak. Ya. Karena apa? Imun dalam tubuh ini kalau kita kasih kalem, dia semakin ngalem. Oke. Tapi kalau kita gembleng sekalian, imun kita akan semakin kuat. Contoh gini, era 80 ke atas, hujan-hujan nggak apa-apa, main hujan-hujan itu, bermain air hujan. Coba hari ini, test drive, kena air hujan kecil, pilek. Iya. Sebenarnya bukan pilek, bukan air hujannya kalau versi kita. Oke. Tubuh kita di sini mengalami lemah. Tapi bagaimana menguatkan itu? Nah, ini kebanyakan apa gitu? Jarang dimengerti oleh orang-orang era Gen Z. Gen Z di situ. Nah, kalau kita benar-benar mengerti, oh tiba lagi kurang kulino tok. Coba dikuliner. Jenengan kena air hujan kah, jenengan nanti kena panas terik model apa ya ndak layu. Karena tubuh jenengan sendiri hari ini memang benar-benar imunnya kuat. Nah, ditambah lagi bukan hanya sekedar imun, asupan gizi. Nah, saya punya 3 konsep kesehatan.